Jadi hampir semua, elemen, bangsa waktu itu memang sudah, menolak Soeharto ya. Iya, yang paling Oh. berat memang kan intimidasi, sehingga orang menjadi nggak Bahkan bebas ancaman gitu. nyawa ya? Ya, ancaman nyawa dan, eee eee, ya kita di kampus waktu itu kan sebetulnya nggak sebebas sekarang ya. Iya, iya. Ngomong, tentang Soeharto aja kita dulu itu Mhm. agak takut ya. Betul, Itu agak iya. takut itu, Diskusi politik apalagi kalau iya. diskusi-diskusi politik ya. Mhm. Nah memang gini, di kampus itu, kampus kami itu, sejak lama sudah agak alergi dengan Orde Baru. Ya, Oke, karena ya, ya. sebenarnya dimulai dengan, kasus HKBP. Kita ketemu lagi di obrolan menolak lupa. Saya saat ini bersama dengan Jerry Sumampau. Dulu sempat aktif di organisasi yang sama dengan saya di GMKI. Kemudian Jerry sempat jadi Kornas JPPR, Jaringan Pendidikan Pemilih Pemilih untuk rakyat. untuk Rakyat. Ya. Kemudian sekarang di TEPI, Komite Pemilih ya, Iya. TEPI. Orang lain pada ke tengah, Jerry menepi ya. Jer, apa dulu pengalamanmu Jer pada saat reformasi yang kira-kira itu sangat mengesankanmu. Tetapi sebelum sampai ke situ, aku ingin kau share dulu soal situasi yang kau hadapi saat 98 di pergerakan dulu. Iya, ya terima kasih Jo. 98 itu, saya udah selesai mahasiswa. Iya. Aktif waktu itu sebagai wartawan di sebuah majalah majalah gereja sebetulnya, namanya Kairos. Kairos, oke, ya. Cuma gini, ke kampus kita itu, saya kuliah di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta, sekarang Sekolah Tinggi Filsafat. Ya, dulu STT Jakarta ya. Dulu STT Jakarta, sekarang Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi Jakarta. Ya. Dan kampus kita itu kan kampus kami itu salah satu yang aktif ya waktu reformasi. Memang posisi kampus itu kan ada di Megaria ya. Ya. Dan itu titik titik demo ya, biasanya titik kumpul karena dekat Tugu Proklamasi. Ya, titik bentrok ya, titik bentrok. Nah, tapi sebetulnya pengalaman yang lebih menarik dulu itu saya melihat langsung peristiwa 27 Juli. Karena itu terjadi di kantor PDIP ketika itu. Itu waktu dekat itu masih kampus. PDI ya? Ya, waktu itu masih PDI, dia dekat dengan kampus. Iya. Dan ya melihatlah betapa waktu itu ada di TKP. Saya ada di lokasi di Megaria itu. Bahkan ikut lari karena pembubaran paksa dan brutal ya yang dilakukan oleh tentara waktu itu, chaos. Kita lari termasuk saya lari ke arah kampus, tapi sudah masuk sedikit, saya pikir-pikir wah kalau kampus ini masuk kita nggak bisa keluar karena di kampus di proklamasi itu kan jalan keluarnya cuma satu. Iya, kalau akhirnya masuk saya keluar diblokir lagi. langsung. Ya, kalau diblokir langsung kita nggak bisa keluar. Akhirnya lari langsung ambil ke arah proklamasi dan Tambak ya waktu itu. Iya. Nah tapi jadi memang suasana 98 itu suasana di mana Soehartonya memang makin lemah ya, makin lemah karena dukungan dari kabinet juga makin terbelah gitu ya. Betul. Dan yang paling penting sebenarnya dukungan tentara itu tidak lagi tidak lagi full seperti sebelumnya gitu ya. Jadi terbelah juga. Betul, terbelah. Akhirnya birokrasi juga yang sudah mulai jenuh dengan caranya Soeharto gitu ya. Jadi hampir semua elemen
bangsa waktu itu memang sudah menolak Soeharto ya. Iya. Posisinya ketika itu. Iya. Nah, cuma ya jadi sebetulnya 98 itu ya kolaborasi berbagai elemen ya, tidak hanya mahasiswa yang bergerak memang betul ya. Tapi saya kira tanpa dukungan elemen lain seperti para pejabat ya yang sudah muak dengan Soeharto, kemudian tadi tentara, memang juga sulit untuk membayangkan ya terjadi karena titiknya 27 Juli itu masih sedikit kompak tuh. Kalau lihat ya masih agak kompak, artinya dukungan terhadap Soeharto khususnya oleh tentara itu masih cukup kuat sehingga 27 Juli yang berlangsung berhari-hari ya, mimbar bebas di kantor PDI itu akhirnya kemudian dibubarkan. Kan sebetulnya negosiasinya cukup panjang. Apakah ini mau dibubarkan paksa gitu ya? Karena makin lama masa makin banyak, mungkin makin mengkhawatirkan pemerintah juga gitu ya. Gitu. Jadi setelah 27 Juli itu saya kira memang reaksi publik terhadap pemerintahan Soeharto makin kuat ya, ketidaksukaan dan lain-lain, dan ekspresinya mulai banyak sampai 98 gitu, mengerucutnya sampai 98. Gitu. Menurutmu Jar, pergumulan terberat apa yang kira-kira waktu itu dihadapi oleh gerakan pro demokrasi pada 98 itu? Selain intimidasi. Iya, yang paling berat memang kan intimidasi. Sehingga orang menjadi nggak bebas. Bahkan ancaman nyawa ya? Ya, ancaman nyawa. Dan ya kita di kampus waktu itu kan sebetulnya nggak sebebas sekarang ya. Iya. Ngomong tentang Soeharto aja kita dulu itu agak takut ya. Betul. Itu agak takut. Diskusi politik. Apalagi kalau diskusi politik ya. Jadi memang suasana itu memang suasana yang sebenarnya sangat menakutkan waktu itu ya. Ya kuliahnya sih jalan terus, tapi jangan mengkritik negara, jangan mengkritik pemerintah. Nah di kampus kita di STT Jakarta itu kan salah satu sebetulnya kekritisan terhadap negara itu terpelihara. Meskipun memang lebih banyak terekspresi di ruang-ruang kelas ya. Gitu. Kalau saya nggak tahu ya, mungkin karena ini sekolah teologi nggak terlalu diawasi oleh dan sedikit. Nah, itu yang menarik ya. Dan sedikit aja. Dia kampus kita kan kecil aja, satu angkatan satu kelas. Jadi mungkin oleh pemerintahan Orde Baru waktu itu dianggap ini nggak terlalu penting lah ya. Kekuatannya nggak terlalu signifikan ya. Artinya bukan sebagai sebuah ancaman ya terhadap terhadap pemerintah atau terhadap negara ya, atau pemerintahan otoriter Soeharto waktu itu. Jadi kekritisan kita itu memang dipelihara di kelas-kelas ya, di kelas-kelas. Bahkan zaman saya masih kuliah itu ada teman-teman yang bergerak di teater itu mementaskan teater itu dengan melakukan kritik terhadap negara itu. Bahkan dulu sempat kita juga takut tuh ada anak-anak teater ini sampai sobek-sobek gambar Soeharto waktu itu. Itu ada. Pada saat itu. Pada saat itu kita bilang, ini bisa itu repot kita. Ngeri Dan itu terjadi. Ini orang-orang teater ini itu sudah ngeri banget waktu itu. Kalau ya untung aja tidak, mungkin kampus kecil kayak begitu tidak jadi perhatian ya. Meskipun kemudian setelah itu memang mulai muncul banyak larangan. Mulai muncul banyak larangan terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di kampus. Nah memang gini, di kampus itu, kampus kami itu sejak lama sudah agak alergi dengan Orde Baru. Ya, karena sebenarnya dimulai dengan kasus HKBP. Kasus HKBP kampus STT Jakarta itu jadi tempat untuk orang kumpul dan diskusi merancang strategi. Konsolidasi untuk menolak intervensi negara terhadap HKBP. Itu poinnya. Jadi kasus HKBP itu kan sebetulnya intervensi negara lewat Kodam terhadap gereja. Yang waktu itu Soeharto tidak setuju Eporusnya Pak Nababan. Jadi sekian itu kan agak lama itu dan biasanya percakapan-percakapan itu terjadi di kampus. Jadi di belakang itu ada kantin dan bisa sampai malam ya. Jadi semasa sebelum reformasi sebetulnya sudah
situasi bahwa spirit perlawanan itu perlawanan sudah muncul kan? Sudah muncul. Okay. Oke, nanti kita elaborasi di situ, Jer. Kita break dulu. Peristiwa HKBP itu sebetulnya menarik ya, karena itu jadi bibit-bibit awal reformasi sebetulnya. Ya, dan menurut saya dalam kasus HKBP itu Soeharto gagal. Nah, kasus HKBP ini terbuka. PDI ini terbuka juga. Sampai mimbar bebas berhari-hari ya. Ada sebulan kalau nggak salah mimbar bebas itu. Mimbar bebas ya. Yang kemudian dibubarkan secara paksa itu. Setelah siang itu tiba-tiba saja dari arah kantor PDI itu massa berlarian.